Jadi yang pertama ada konsep dan hakikat moderasi beragama dalam Al-Quran dan hadis. Latar belakang, moderasi beragama merupakan upaya mengembalikan pemahaman dan praktik beragama agar sesuai dengan esensinya, yakni untuk menjaga harkat, martabat, dan peradaban manusia, bukan sebaliknya. Sikap moderat atau moderasi beragama adalah upaya untuk menghubungkan berbagai unsur yang berbeda, serta mencari titik temu di antara perbedaan tersebut. Kolaborasi ini dapat dilakukan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti politik, ekonomi, pendidikan, dan ilmu pengetahuan. Moderasi beragama juga mendorong adanya kolaborasi, baik secara internal maupun eksternal, di antara pemeluk agama untuk merespon berbagai tantangan global. Kita masuk pembahasan. A. Maksud dari moderasi dalam Islam. Moderasi beragama adalah sikap beragama yang seimbang, di mana individu tidak hanya mengamalkan keyakinan mereka sendiri, tetapi juga menghormati praktik beragama orang lain yang memiliki keyakinan berbeda. Moderasi beragama juga merupakan pandangan dan perilaku beragama yang telah dianut dan dipraktikkan oleh mayoritas penduduk di negara ini, dari masa lalu hingga kini. B. Konsep moderasi beragama yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis. Ajaran yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya kehidupan yang harmonis dan sejahtera, bukan hanya untuk umat Islam, tetapi juga untuk seluruh makhluk hidup. Jika umat Islam mampu memahami dan mengamalkan nilai-nilai ini, dunia akan mengakui mereka sebagai teladan dalam berinteraksi dengan suku, bangsa, dan agama lain. Al-Quran juga mengajarkan keseimbangan dalam kehidupan bermasyarakat dan alam semesta, serta menekankan moderasi dalam beragama. C. Prinsip-prinsip moderasi beragama yang terdapat dalam Islam. 1. Wasatiyah atau mengambil jalan tengah. Pandangan wasatiyah atau jalan tengah dalam beragama menekankan pentingnya bersikap moderat, yaitu tidak berlebihan dalam pengamalan ajaran agama dan tidak pula mengabaikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Yang kedua ada tasamu, yaitu toleransi, yang berasal dari kata samhun dalam bahasa Arab, mengandung makna memudahkan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, toleransi diartikan sebagai sikap menghargai, membiarkan, atau memperbolehkan adanya perbedaan pendirian. Secara umum, toleransi juga berarti memberikan penghargaan kepada pendirian orang lain tanpa harus mengikuti atau membenarkan pendirian tersebut. Yang ketiga ada musawah atau persamaan. Musawah berarti persamaan derajat. Islam tidak pernah membedakan manusia dari segi persoalan. Semua manusia memiliki derajat yang sama di antara manusia lainnya. Juga tidak boleh pandang jenis kelamin, ras, suku, tradisi, budaya, dan pangkat, karena semuanya telah ditentukan oleh Sang Pencipta manusia. Juga tidak berhak untuk merubah ketetapan yang telah ditetapkannya. Yang keempat ada i'tidal atau lurus dan tegas. I'tidal merupakan pandangan yang menetapkan suatu pada tempatnya, membagi sesuai dengan porsinya, melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban. Dan yang terakhir ada syura atau musyawarah, merupakan metode untuk menyelesaikan masalah melalui diskusi bersama guna mencapai mufakat dengan landasan kebaikan bersama. Dalam konteks moderasi, musyawarah berperan penting dalam mengurangi prasangka dan perselisihan antara individu atau kelompok. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Moderasi merupakan paham yang mengambil jalan tengah, tidak terlalu ke kanan yaitu pada paham radikal, dan tidak terlalu ke kiri pada paham liberal. Ada juga beberapa prinsip yang menjadi ciri khas moderasi beragama. Di antaranya 1. Tasawuf atau mengambil jalan tengah. Yang kedua, i'tidal atau lurus dan tegas. Yang ketiga ada tasamuh yaitu toleransi. Yang keempat musawah, persamaan. Dan yang terakhir kelima, syura, yaitu musyawarah. Lanjut ke materi yang kedua, ada moderasi karakter asli agama Islam. Latar belakangnya yaitu Islam adalah agama yang membawa ajaran keseimbangan, keadilan, dan kasih sayang. Dalam sejarahnya, Islam telah menanamkan nilai-nilai karakter yang moderat, yaitu tidak condong pada ekstremisme atau liberalisme yang berlebihan.
Moderasi dalam Islam mencerminkan sifat wasatiyah atau jalan tengah yang menekankan sikap adil, toleran, dan berimbang dalam menjalani kehidupan. Kita langsung masuk pembahasan ya teman-teman. Yang pertama ada moderasi menjadi karakter asli Islam yang membedakannya dari paham ekstremisme atau liberalisme. Islam mengajarkan keseimbangan antara berbagai aspek dalam kehidupan, baik dalam beribadah, bermasyarakat, maupun dalam memahami hukum-hukum agama. Yang pertama ada moderasi sebagai karakter asli agama Islam, kedua menolak ekstremisme dan liberalisme. Terus juga ada tantangannya nih dalam menerapkan moderasi Islam di era modern yang penuh dengan dinamika sosial, politik, dan budaya. Yaitu 1. Pengaruh radikalisme dan ekstremisme. Yang kedua, polarisasi sosial dan politik. Dan yang terakhir nih ya teman-teman, ada penyebaran hoax dan distorsi ajaran Islam. Dan ada pula strategi yang efektif dalam menanamkan nilai-nilai moderasi Islam kepada masyarakat agar tetap relevan dengan perkembangan zaman saat ini. Yang pertama ada pendidikan berbasis moderasi. Yang kedua, keteladanan dari pemimpin dan pendidik. Dan yang ketiga atau yang terakhir, penggunaan metode pembelajaran aktif. Berikut ada kesimpulan. Dalam era modern yang penuh dinamika sosial, politik, dan budaya, penerapan moderasi Islam menghadapi berbagai tantangan, seperti radikalisasi, sekularisme berlebihan, disinformasi media, politik identitas, dan dampak globalisasi. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang efektif untuk menanamkan nilai-nilai moderasi kepada masyarakat. Membangun toleransi umat beragama. Latar belakang. Moderasi beragama sendiri menekankan pada keseimbangan antara keyakinan pribadi dan penghormatan terhadap keberagaman yang ada di masyarakat. Dalam konteks Indonesia yang memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika, toleransi harus menjadi dasar dalam setiap interaksi sosial, terutama dalam kehidupan beragama. Hal ini yang menjadi alasan mengapa membangun toleransi beragama sangat penting diterapkan, terutama di Indonesia. Yang pertama ada konsep toleransi moderasi beragama di Indonesia. Toleransi beragama merupakan keniscayaan dalam kehidupan bermasyarakat dan ditanamkan pada jiwa setiap orang. Pada jiwa setiap orang, terutama pada remaja, toleransi beragama harus tercermin pada tindakan-tindakan atau perbuatan yang menunjukkan siswa saling menghargai, menghormati, dan tolong-menolong. Dan bersama-sama Indonesia dengan keragaman agama dan kepercayaan yang telah lama berurat dan dihilangkan. Menurut seluruh bangsa Indonesia untuk menekankan tenggang rasa atau tempo selero, saling menghormati dan menghargai antar sesama penganut agama yang berbeda-beda. Berikut ada beberapa cara membangun toleransi dan menanamkan nilai-nilainya. Yang pertama di lingkup sekolah dengan cara pendidikan sejak dini, dialog terbuka dan empati, menjaga kerukunan antar kelompok. Dan dalam lingkup masyarakat ada menumbuhkan empati melalui pengalaman, membangun kebersamaan dalam keberagaman, serta memperdaya masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan. Dan yang terakhir ada di lingkup pendidikan, yaitu dengan cara mengintegrasikan nilai toleransi dalam kurikulum, pendidikan, karakter, dan nilai moral. Dan yang terakhir, menggunakan metode pembelajaran yang kolaboratif. Dan ada strategi efektif untuk meningkatkan toleransi dalam kehidupan beragama. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam menciptakan kebijakan yang mendukung toleransi antar umat beragama, antara lain
1. Program dialog antar iman. Yang kedua, Indeks Kerukunan Umat Beragama atau KUB. Dan yang ketiga, regulasi dan kebijakan toleransi. Tokoh agama juga memiliki pengaruh besar dalam membentuk sikap masyarakat terhadap toleransi. Beberapa langkah yang dapat dilakukan oleh para pemuka agama antara lain: yang pertama, menanamkan pemahaman inklusif. Yang kedua, memfasilitasi dialog antar umat beragama. Dan yang terakhir ada menghindari narasi kebencian. Masyarakat juga memiliki andil besar dalam menjaga toleransi. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain: yang pertama, membangun jaringan sosial yang kuat. Yang kedua, mempromosikan toleransi di media sosial. Dan yang terakhir, menghidupkan kearifan lokal. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Toleransi merupakan elemen penting dalam menjaga kerukunan hidup bermasyarakat di Indonesia, yang kaya akan keberagaman budaya, agama, dan suku. Menanamkan nilai-nilai toleransi sejak dini melalui pendidikan seperti saling menghargai dan empati, serta metode pembelajaran kolaboratif sangat krusial untuk menciptakan generasi yang inklusif. Kegiatan bersama antar berbagai kelompok masyarakat dan teladan dari pemimpin serta tokoh masyarakat juga berperan penting dalam memperkuat sikap toleransi. Pemerintah dan tokoh agama harus saling mendukung kerukunan antar umat beragama melalui kebijakan yang tepat. Sementara masyarakat diharapkan membangun jaringan sosial lintas agama dan mempromosikan toleransi. Secara keseluruhan, membangun toleransi adalah tanggung jawab bersama untuk menciptakan kehidupan sosial yang harmonis dan damai di Indonesia. Ekstremisme beragama dan ruang lingkupnya. Yang pertama adalah latar belakang. Ekstremisme beragama merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada kehidupan umat beragama, tapi juga mengancam stabilitas sosial, keamanan nasional, dan persatuan bangsa. Dalam Islam, sikap ekstrim secara jelas dilarang, sebagaimana dijelaskan melalui konsep wasatiyah atau moderasi. Prinsip moderasi menekankan keseimbangan antara keyakinan yang teguh terhadap ajaran agama dengan keterbukaan terhadap keberagaman sosial. Gagalnya pemahaman terhadap prinsip ini menjadikan sebagian kelompok mudah terjebak dalam tafsir keagamaan yang sempit, eksklusif, dan mengarah pada tindakan radikal. Pengertian ekstremisme beragama dalam konteks keberagaman dan sosial. Dalam konteks bahasa Arab, ekstremisme dikenal dengan beberapa istilah yang memiliki konotasi serupa. Di antaranya ada al-tatharuf, al-unf, dan al-ghulu. Al-tathuruf. Istilah al-tathuruf berasal dari kata dasar altaf yang berarti sisi atau pinggir. Secara konseptual, istilah ini digunakan untuk menggambarkan posisi atau sikap yang berada jauh dari pusat atau moderasi, baik ke arah kiri maupun kanan. Al-unf. Istilah an-unf merupakan antonim dari arif atau lemah lembut dan kasih sayang. Diartikan sebagai tindakan kekerasan atau pemaksaan yang dilakukan di luar jalur hukum demi memaksakan kehendak pribadi atau kelompok. Al-ghuluw. Istilah al-ghuluw berasal dari kata kerja ghala yaghulu yang berarti melampaui batas atau berlebihan. Dalam Al-Quran, bentuk kata ini ditemukan di 2 ayat, yaitu Quran Surat An-Nisa ayat 171 dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 73. Yang keduanya memperingatkan umat agar tidak berlebihan dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Yang kedua ada faktor-faktor yang mempengaruhi munculnya ekstremisme beragama. Pertama, faktor internal. Faktor internal pada ekstremisme beragama merujuk pada penyebab yang berasal dari dalam diri individu atau kelompok yang mendorong munculnya sikap dan perilaku ekstrem terhadap ajaran agama.
Faktor-faktor ini tidak dipengaruhi secara langsung oleh kondisi luar, melainkan lebih pada aspek psikologis, ideologis, dan pemahaman keagamaan yang keliru. Yang A ada lemahnya pengetahuan hakikat tentang Islam, yang B lemahnya pengetahuan tentang sejarah, realitas, sunatullah, dan kehidupan. Dan yang C ada memberagus seruan kepada Islamisasi. Yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal pada ekstremisme beragama merujuk pada penyebab-penyebab yang berasal dari lingkungan luar individu atau kelompok yang dapat memengaruhi dan mendorong mereka untuk mengadopsi pandangan atau perilaku ekstrim. Faktor-faktor ini berhubungan dengan kondisi sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang ada di masyarakat dan dunia internasional. Yang A ada masalah perekonomian, yang B faktor kekerasan, yang C faktor modernisasi dapat menggeser nilai-nilai agama dan pelaksanaannya. Yang D ada sikap dan cara pandang politik yang dianut penguasa. Dan yang E atau terakhir, ketidakpuasan terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Yang ketiga ada upaya pencegahan dan penanggulangan ekstremisme beragama. Yang A ada kurikulum agama yang inklusif dan moderat. Yang B meningkatkan kompetensi guru agama. Yang C ada sinergi antar sekolah, orang tua, dan masyarakat. Dan yang D, dukungan dan kebijakan pemerintah. Yang terakhir ada kesimpulan, yang dimana kebijakan negara juga berperan penting dalam mendukung pendidikan yang mencerminkan nilai-nilai moderasi dan mencegah penyebaran agama yang menyimpang, sehingga dapat menciptakan lingkungan sosial yang toleran dan damai.